Datang seseorang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, inni almamtu ay tubtu bi dzanbin azim." Aku ini ingin bertobat daripada perbuatan dosa yang besar. Famadza yukaffiruhu anni? Apa yang bisa itu menjadikan dosaku ini diampuni sama Allah? Jadi orang ini datang ingin tobat. Aku berbuat dosa, dosanya besar ya Rasulullah. Saya ingin tobat. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya dapat mendapatkan pengampunan dari Allah? Nah, ini bedanya orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tuh begitu berbuat salah langsung cari tahu. Kalau dia nggak punya ilmunya, cari ulama, cari Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa, ini caranya supaya saya diampuni sama Allah gimana? Saya nggak mau hidup dalam keadaan berumuran dosa. Beda dengan zaman kita, kita berbuat dosa malah diem aja, nggak cari pengampunan, nggak tanya. Kalau zaman dulu orang-orang namanya manusia nggak akan luput daripada perbuatan salah. Tapi ketika berbuat salah mereka sungguh-sungguh nyari tahu bagaimana dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang ini berkata demikian, Nabi tahu orang ini agak frustasi. Nah, biasanya seperti ini nih karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah pada dasarnya. Dia berbuat dosa besar, kemudian takut datang kepada Rasulullah. Rasulullah, dosa saya besar, tolong ngajarin saya perbuatan yang bisa menjadikan saya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum dijawab sama Nabi, dibesarkan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? La taqnatu min rahmatillah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada siapa? Ibadi, hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang diajak bicara sama Allah, hambanya yang berlumuran dosa, yang sudah kelewat batas. Asrafu ala anfusihim, jadi perbuatannya itu sudah kelewat batas. Apa kata Allah? Gak diusir. Apa kata Allah? Tidak dilaknat. Apa kata Allah? Gak dikafirkan sama Allah Ta'ala. Allah ini berfirman untuk hamba-hambanya yang kelewat batas, yang dosanya besar. Apa yang diucapkan oleh Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian ini sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Padahal yang diajak omong ini orang keterlaluan. Ibarat kata kita punya anak kita ini berbuat dosanya sama kita juga bukan sepele, bukan cuma ngangkat suara, tapi sudah mencaci maki kita, sudah berbuat yang nyakitkan hati. Terus kita bilang sama anak kita, "Nak, jangan pernah putus asa untuk cari ridhonya bapakmu sama ibumu." Jarang ada orang tua yang seperti itu. Yang ada orang tua kalau sudah disakitin sama anaknya luar biasa, diusir anaknya. Tidak jarang orang tua yang menganggap anak bukan anaknya lagi karena merasa sakit hati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara dengan hambanya yang berlumuran dosa, yang kelewat batas, sama Allah dikatakan apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa-dosa. Dosanya hambanya sebesar apapun akan diampuni sama Allah. Nah, ini sama Nabi dimotivasi dulu. Ditanya sama Nabi, "Dzanbuka a'dzam amis sawawat?" Orang ini kan bilang, "Saya ini punya dosa besar ya Rasulullah. Ajari saya caranya supaya dapat ampunan." Sama Nabi ditanya, "Mana yang lebih besar? Dosamu apa langit?" Dibesarkan dulu hatinya sama Nabi, supaya dia tahu kalau ampunan Allah ini nggak ada yang ngalahkan. Selagi engkau belum menyekutukan Allah, ada ampunan, pintu taubatnya Allah terbuka. Maka orang ini saking merasa perbuatannya ini sudah kelewat batas, dosanya dosa besar, maka dia katakan apa? Dosa saya lebih besar. Sama Nabi ditanya, "Mana yang lebih besar? Dosamu atau langit?" "Dosa saya ya Rasulullah." Saking ngerasa kalau perbuatannya sudah kelewat batas. Maka Nabi bertanya lagi, "Dzanbuka a'dzam amil kursi?" Dosamu lebih besar atau kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar? "Dosa saya lebih besar ya Rasulullah." Ditanya lagi sama Rasulullah, "Dzanbuka a'dzam amillah?" Mana yang lebih besar, dosamu atau Allah? Maksudnya ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Mana yang lebih besar? Maka dia ketika mendengar itu, rahmatnya Allah dan ampunannya Allah sudah pasti lebih besar daripada dosa saya. Nah, dia saat itu baru nyadar, oh berarti sebesar apapun dosa yang saya lakukan, kalau saya mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunan Allah lebih besar, kasih sayangnya Allah itu lebih besar kepada hambanya. Maka kemudian Rasulullah SAW ngasih cara, karena ini dosa besar ya,
Dosa besar berarti cara ampunannya juga besar. Disuruh taubat sama Rasul sudah pasti. Untuk mendapatkan itu harus bertaubat. Kemudian amaliyah yang dilakukan supaya dosamu tadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alaika bil jihad fisabilillah. Engkau harus keluar jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seruan peperangan, kau harus keluar bersama para prajurit Islam, perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, inni liman ajmanan nas ay ad'afuhum qalban walaula anna ahli tu'nisuni idza kharajtu lailan ma kuntu af'aluhu gad. Ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang hatinya lemah, penakut. Kalau bukan karena keluarga saya itu nyemangati saya kalau keluar malam hari, kalau nggak disemangati saya nggak keluar, saking takutnya. Jadi keluar dari rumah malam hari itu saya tuh terkadang disemangati itu sama keluarga saya. Jangan takut, di jalan aman. Kalau bukan karena saya itu ditenangkan dengan keluarga saya, malam saya nggak keluar dari rumah, saking menakutnya. Jadi saya kalau untuk mendapatkan ampunannya Allah suruh jihad saya nggak berani. Maktu teko omah aja nggak berani, apalagi suruh jihad di jalan Allah. Keluar rumah di malam hari itu nggak berani, apalagi untuk berjihad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, alaika bisyam. Kalau begitu engkau harus puasa. Puasa itu nanti akan menjadikan Allah mengampuni dosamu. Maka dijawab oleh lelaki tersebut, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, gak pernah kenyang kecuali daripada roti yang terbuat dari tepung yang kering. Wes kere, jarang mangan kok disuruh puasa lagi ya Rasulullah. Saya gak mampu suruh puasa. Jadi orang ini datang kepada Nabi, nanya caranya supaya dosa saya diampuni bagaimana, tapi ngenyang. Disuruh jihad bilang saya nggak berani. Keluar rumah aja di malam hari saya nggak berani. Kata Nabi, kalau begitu kau puasa. Ini nggak bisa. Mangan enak nggak pernah kok. Makan cuma dari roti tok, suruh puasa lagi saya nggak mampu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu alaika bis salati fi jawfil lail. Kalau begitu kau harus bangun malam, sholat di malam hari. Tahajud. Jadi tahajud ini ada keistimewaannya. Kalau sholat 5 waktu itu ibarat, itu kan sholat wajib itu ibarat kalau seorang raja terima tamu tapi open house. Ya, ada raja, dia punya waktu open house. Rakyatnya mau datang kapanpun boleh. Itu ibarat sholat 5 waktu. Jadi semua orang lakukan. Semua orang saat itu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi sholatul lail itu ibarat seorang raja yang menerima tamunya 4 mata, face to face, hanya berdua. Jadi perbedaannya sholat tahajud itu adalah waktu khususiyah di mana seorang hamba itu bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu wali pun di muka bumi ini yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala terkecuali ngamalkan sholatul lail. Gak ada ceritanya wali malam tidur itu, gak ada, gak bangun, gak ada. Yang namanya orang-orang dekat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di malam harinya hidup. Malam harinya mereka hidupkan untuk bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.